Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Arisa Putra dari 12 MIPA 3, absensi 14. Kali ini kita berada di sesi Jaret, Jawab Remet, untuk kebutuhan memenuhi nilai dari PAT kemarin yang, saya terkena remet. Nah, untuk berikutnya saya akan membahas beberapa soal sebagai bentuk pemenuhan tugas remedial. Bagaimana pembahasannya? Maka kita simak di berikutnya. Oke, jadi di Jaret kali ini, jawab remet. Soal yang pertama kita temui adalah jika panjang rusuk kubus KLMN OVQR pada gambar di atas yaitu 2 × 2 cm, maka jarak antara titik K ke titik A adalah. Nah, dengan menghubungkan jarak K titik A ke titik K dengan garis bayang, kita dapat menemukan sebuah gambaran segitiga siku-siku jika kita menarik garis O ke A juga. Nah, jadi ada segitiga KOA. Kita gambarkan terlebih dahulu. Data apa saja yang telah kita dapatkan di dalam soal? Di sini disebutkan bahwa rusuk dari kubus K elemen OPQR adalah 2 × 2 cm. Jadi, jarak antara K ke O adalah 2 × 2 karena K ke O termasuk rusuk dari kubus tersebut. Kemudian, data apa lagi yang kita perlukan? Kita cari terlebih dahulu jarak antara O ke A, di mana jarak O ke A adalah setengah dari garis silang yang menghubungkan O ke Q atau P ke R. Nah, untuk cara mencarinya adalah kita cari tahu dulu O ke Q berapa. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik garis O ke Q seperti ini dan dihubungkan dengan R, maka ada segitiga OQR. Untuk segitiga OQR, jarak antara O ke Q sudah pasti 2 × 2 cm. Kemudian jarak antara R ke Q juga 2 × 2 cm. Kita kembali gunakan rumus Pitagoras untuk mencari jarak O ke Q. Bagaimana cara melakukannya? Cara menghitungnya, di sini kita buat terlebih dahulu jarak pakai ini aja. Oke, jarak O ke Q sama dengan kalau mencari rumus garis miring itu kan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kemudian di sini kan sudah ada A-nya itu O ke R, B-nya itu L ke Q, atau sebaliknya tidak masalah karena sama-sama saja. Nah, oke, kemudian langsung kita operasikan saja. 2 × 2 pangkat 2 ditambah 2 ×
2 pangkat 2. Sorry ya, ini tidak terlalu bagus karena saya tidak menggunakan pen tab, saya menggunakan mouse. Jadi ya tolong dimaklumkan. Nah, 2 akar 2 pangkat 2 adalah 8. Ditambah 8 kembali sama dengan 16. Nah, jangan lupa ini masih berbentuk pangkat, maka kita akarkan. Akar 16 sama dengan 4. Nah, jadi jarak antara O ke Q adalah 4 cm. O ke Q, Q sama dengan 4 cm. Oke. Kita sudah mengetahui nih jarak antara O ke Q ini adalah 4 cm. Nah, lalu berapa jarak O ke A? Ini, ya sudah, kita bagi 2 saja. 4 dibagi 2 sama dengan 2 cm. Nah, jadi kita sudah menemukan data dari O ke A, yaitu 2 cm. Oke, sudah lengkap? Datanya sudah untuk mencari garis miring atau jarak K ke A. Kita hapus terlebih dahulu. Ini. Kita hapus. Sebentar. Soil. Ya. Kita hapus kembali. Oke. Nah, kita lakukan seperti tadi untuk mencari K ke A sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke. A-nya kita anggap saja itu K ke O, kemudian B-nya sama dengan O ke A. Oke, sama dengan di dalam kurung 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Di sini menjadi 8 ditambah 4 sama dengan 12 cm. Dan ini masih berbentuk pangkat. Jangan lupa kita akarkan terlebih dahulu untuk mencari tahu nilai asli dari jarak antara K ke A tersebut. Akar dari 12 cm adalah 2 akar 3 cm. Jawabannya adalah C. Taruh di sini juga mungkin 2 akar 3 cm. Oke, sudah ketemu jawabannya? Itu untuk soal yang pertama di Jaret kali ini. Jawab remedial. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke soal berikutnya. Oke, di Jaret jawab remed kedua, soal kedua kita dihadapkan kembali dengan bangun ruang. Nah, kita diperlukan mencari jarak antara saklar dengan lampu. Di mana soalnya diketahui sebuah kamar tidur berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 3 meter. Posisi lampu tepat berada di tengah-tengah dinding atas dan posisi saklar berjarak 1,5 meter dari ubin yang terletak persis di tengah dinding kiri setelah pintu masuk. Jarak antara lampu dengan saklar adalah, nah, saya sudah menggambarkan di sini bahwa lampu berada di tengah-tengah dinding atas. Maksudnya mungkin atap atau langit-langit.
Oke, tidak masalah. Di tengah-tengah sini yang berarti ya pokoknya di tengah-tengah lah ya. Kemudian saklarnya berada tengah-tengah di dinding kiri dengan jarak antara ubin dengan saklar adalah 1,5 meter. Tuh, sini kita tuliskan dulu. 1,5 meter. Oke. Untuk jarak rusuk dari kamarnya adalah 3 meter. Oke, 3 meter. Nah, kalau misalkan kita logikakan bahwa lampu berarti jarak di tengah-tengahnya itu jarak ke dinding kanan kiri, depan belakang itu adalah 1,5 meter juga. 1,5 meter juga. Sini. Oke. Untuk memudahkan kerja kita untuk mencari jarak antara saklar dengan lampu tersebut, maka kita bisa menggunakan garis bantu. Kita tarik garis di sini antara saklar ke lampu. Oke, sudah ketemu garis miringnya. Kemudian kita tarik garis lagi. Cek. Oke, kita tarik garis lagi antara langit-langit sebelah kiri ke di tengah, terus tarik garis ke saklar kembali. Oke, terbentuklah segitiga. Oke, mantap. Kita gambarkan kembali segitiga yang telah terbentuk. Oh ya, biar lebih mudah gambarkan saya X sama dengan lampu, Y sama dengan saklar. Saklar. Nah, kita umpamakannya seperti ini. Maka biar lebih mudah, di sini kita taruh X, yaitu lampu, dan di sini kita taruh Y sebagai saklar. Oke, segitiga sudah terbentuk. Mungkin sudut satunya lagi kita tuliskan saja biar lebih gampang, yaitu Z. Oke, nah jarak X ke Z atau lampu ke dinding sebelah kiri adalah 1,5 meter. Loh, kenapa 1,5 meter? Karena kan lampunya berada di tengah-tengah atap. Dimana kalau dia ke kanan, antara jarak dia ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang sama saja. Di tengah-tengah, maka jaraknya adalah 1,5 meter. Nah, oke. Kemudian untuk jarak antara saklar ke jarak dinding bagian atap sebelah kiri bagian atas atau titik Z lah kita sebutkan. Jarak antara Y ke Z adalah setengah dari rusuk dinding. Kan tadi sudah disebutkan bahwa dari ubin paling bawah jarak ubin ke saklar adalah 1,5 meter. Maka 3 dikurang 1,5 meter, ya 1,5 meter. Meter. Oke, sudah ketemu dua data untuk mencari garis miring dari X, Y. Dari segitiga X, Y, Z. Nah, untuk mencari jarak X ke Y, kita bisa menggunakan rumus dari Pythagoras. Jarak X ke Y sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, ini adalah rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya bagaimana kita cara menghitung operasinya? Karena di soalnya dia memakai perperan,
maka kita ubah saja 1,5 meter. Oke, ini. Oh, ataskan dulu saya. Oke, 1,5 meter sama dengan 15 per 10 meter atau sama dengan 3 per 2 meter. Oke, kita sederhanakan. Sudah kita sederhanakan, udah hapus. Sebentar. Oke, tadi kita ingat ya bahwa 1,5 meter sama dengan 3 per 2 meter. Oke. Nah, kita balik lagi ke rumus awal. Jadi, X ke Y sama dengan dalam kurung 3 per 2 meter pangkat 2 ditambah dalam kurung 3 per 2 meter pangkat 2. Oke. Nah, berapa hasilnya? 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. Waduh, kok 2? 4. Nah, ditambah 9 per 4 juga menjadi 18 per 4 meter. Ini masih berbentuk pangkat 2. Perlu kita akarkan kembali untuk mencari tahu jarak sebenarnya. Kita akarkan 18 per 4 meter. Akar dari 18 per 4 meter adalah 9 per 4 dikali 2. Oh ya, jadi sama dengan 9 akar 9 per 2 kali maksud saya 9 per 4 dikali 2 berarti kan 9-nya kita akarin menjadi 3, 2-nya kita akarin menjadi 2. Kemudian 2-nya tetap di dalam akar menjadi 3 per 2 akar 2 meter. Ada jawabannya? Oke, ada jawabannya. Jawabannya adalah D, 3 per 2 akar 2 meter. Jadi jarak antara lampu ke saklar atau Y ke X adalah 3 per 2 akar 2 meter. Ini adalah jawabannya. Oke, untuk soal 2 kita telah selesai mengerjakannya. Kita akan lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Tetap di Jaret. Jawab remet. Oke, kita balik lagi ke Jaret. Jawab remet. Di soal yang ketiga. Soal berikutnya adalah tentang banyak bilangan. Saya lupa sih judulnya apa, materinya, tapi oke lah kita langsung kerjakan saja. Di dalam soal menyebutkan banyaknya bilangan asli yang terdiri dari 4 angka berbeda yang didapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan tersebut nilainya lebih dari 3.000. Oke. Nah, untuk caranya adalah kita buat dulu kolom atau kotak sebanyak jumlah bilangan, jumlah angka-angka yang ditentukan untuk disusun. Oke, di sini kita diminta untuk menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Oke, sudah 4 kotak. Jadi 4 angka itu kita kan disuruh nyari 4 angka nih. Nah, terus kita
gambarkan aja dulu. Kotaknya ada 4, karena kita disuruh nyari 4 angka. Kalau misalnya kita disuruh nyari 2, 3 angka, atau 5 angka, maka ya kita sesuaikan saja kotaknya, sesuai dengan jumlah angka yang dicari. Jumlah angka penyusun dari bilangan yang ditentukan oleh soal. Mungkin seperti itu ya. Oke. Di soal disebutkan bahwa jika bilangan tersebut nilainya lebih dari 3.000. Nah, bilangan apa saja yang nilainya lebih dari 3.000? Yaitu maksudnya lebih dari 3.000 itu lebih atau sama dengan angka 3 ya, bukan berarti kalau misalnya kita nyari yang di atas 3.000 ya nggak ada di soalnya. Nah, jadi angka yang sama dengan atau lebih dari 3. Nah, berapa saja angka tersebutnya adalah 3, 4, dan 5. Maka kita tuliskan dulu di kotak pertama. Di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5. Berapa jumlah angka yang tadi kita ambil? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Nah, jadi totalnya ada 3 angka. Kita tuliskan nih, masukkan ke dalam kotak. Kemudian, lanjutkan ke kotak berikutnya. Tadi kan di soal dia bilang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Oke, jadi angka yang berbeda itu setiap kotak ini angkanya tidak boleh sama. Ada angka yang tidak boleh sama ke kotak berikutnya. Begitupun seterusnya. Nah, anggap saja kita mencoret angka 3 terlebih dahulu. Jadi di kotak berikutnya angka 3 tidak kita hitung. Maka angka yang tersisa adalah 0, 1, 2, 4, dan 5. Berapa jumlahnya? Ada 5. Nah, selanjutnya kita lakukan kembali langkah seperti sebelumnya. Di kotak ketiga, kita coret angka 0. Maka kita tersisa angka 1, 2, 4, dan 5. Berapa jumlahnya? Ada 4. Oke, di kotak keempat, kita lakukan lagi seperti sebelumnya. Kita coret angka 1 misalkan. Jadi yang tersisa hanyalah angka 2, 4, dan 5. Jumlahnya ada 3. Nah, untuk menentukan berapa banyak bilangan yang dapat terbentuk dari angka-angka tadi dan persyaratan-persyaratan tadi, kita kalikan angka-angka yang di dalam kotak. 3 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan hasilnya adalah 3 kali 5, 15. 15 kali 4, 60. 60 dikali 3 sama dengan 180 bilangan. Oke. Jadi jawabannya adalah 180. Mana jawabannya? Apakah ada jawabannya? Oke, ada jawabannya. 180 bilangan di D. Oke. Soal ketiga telah selesai. Cukup untuk Jared jawab remet kali ini. Kita hanya punya 3 soal saja. Sampai ketemu di soal-soal berikutnya. Salam Jared, jawab remet.